Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk memujikan dari KJ 410 Tenanglah Kini Hatiku. Karena kita yakin dan percaya bahwa di tengah kesulitan hidup yang kita alami, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita sehingga hati kita tenang. Mari kita pujikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang segar. Tuhan memberikan nafas baru bagi kami sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan sebagai langkah hidup, mengawali langkah hidup kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu agar Engkau membimbing kami, agar firman Tuhan yang hari ini kami renungkan dapat menjadi berkat untuk kami dapat melangkah di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami hadapi, kiranya Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kasih-Nya yang begitu besar sehingga kami tidak perlu lagi takut untuk menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman boleh diberikan kuasa Roh Kudus supaya apa yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi lahir dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia.
Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Aku telah menariknya keluar dari air." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika berada dalam situasi yang begitu sulit, yang penuh dengan resiko, tantangan, ancaman, terutama ya kalau kita tahu kita masih menghadapi situasi pandemi saat ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Belum lagi saat ini kita menghadapi situasi PPKMD ya. Saya mendengar ada banyak berita dari jemaat juga bahwa mereka kesulitan untuk menghadapi situasi PPKMD saat ini. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu ketika menghadapi sebuah peristiwa yang menyulitkan atau kondisi yang membuat diri menjadi tertekan? Apakah kita mundur sebelum berjuang? Atau kita pasrah tanpa usaha? Atau kita berusaha untuk menghadapinya habis-habisan? Nah, manakah yang menjadi sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan? Pagi hari ini ketika kita membaca Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, ada sisi menarik yang akan menolong kita untuk berefleksi bagaimana kita harus menghadapi kesulitan hidup yang saat ini ada di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan ceritakan sedikit mengenai cerita apa sih Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ini. Jadi saat itu Raja Firaun, begitu ya, dia adalah raja yang sangat jahat, tidak mengenal Yusuf saat itu, dan menindas bangsa Israel. Nah, mereka melihat bahwa bangsa Israel semakin banyak, berjumlah banyak, terutama anak laki-lakinya. Wah, bagi Firaun hal ini membuat dia menjadi takut. Karena apa? Karena jangan-jangan kalau nanti bangsa Israel bertambah banyak, terutama anak laki-lakinya bertambah banyak, itu akan mengancam kehidupan umat Israel sendiri. Oh, mengancam juga kehidupan bangsa Mesir. Mengapa? Karena bangsa Mesir takut kalau seandainya suatu saat nanti bangsa Israel melakukan pemberontakan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu sebabnya Firaun yang merasa begitu takut akhirnya mengancam bangsa Israel untuk membunuh semua bayi, terutama bayi laki-laki. Nah, ketika ia menyuruh seorang bidan yang bernama Sifra dan juga seorang bidan yang bernama Pua, hal itu ternyata tidak berhasil. Mengapa? Karena Sifra dan Pua takut akan Allah. Nah, ketika Firaun tanya kepada Sifra dan Pua, "Loh, kamu kan sudah saya suruh untuk menolong para ibu Ibrani, para ibu Israel untuk melahirkan dan membunuh anak-anak itu. Mengapa engkau tidak lakukan?" Lalu kata Sifra dan Pua, "Saya melihat bahwa ibu-ibu Ibrani itu sangat kuat, sehingga sebelum saya datang ke sana, mereka bisa melahirkan sendiri, bersalin sendiri dengan selamat." Nah, tidak sampai saat itu saja, karena ketakutan Firaun, akhirnya Firaun melakukan kekejaman yang luar biasa yang menekan bangsa Israel saat itu. Karena
rencananya yang pertama tidak berhasil, apa yang dia lakukan? Dia lalu menyuruh semua ibu Ibrani atau ibu orang-orang Israel itu untuk membuang anak laki-lakinya ke Sungai Nil. Sebagai seorang ibu, pasti kita sangat senang ketika anak kita lahir dengan selamat. Tetapi karena situasi yang mencekam itulah, para ibu-ibu harus banyak kehilangan anak-anaknya karena ditindas oleh Raja Firaun dan mendapatkan ancaman-ancaman dari Raja Firaun. Nah, mungkin konteks saat ini ketika kita mengalami situasi agak berbeda ya ancamannya dengan ancaman yang dihadapi atau dialami oleh ibu-ibu Ibrani saat itu. Saat ini kita mengalami ancaman yang lain, yaitu berupa sakit penyakit, berupa virus corona. Nah, tetapi apakah kita menyerah dengan situasi hidup yang ada di sekitar kita, terutama ketika pandemi ini berlangsung? Nah, kabar baiknya adalah di tengah-tengah perasaan tertekan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pergumulan itu, seorang ibu yang bernama Ibu Yokebed, ibu Ibrani, yang anaknya lalu diberi nama Musa, ia berusaha menghadapi pergumulan hidupnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ia menyelamatkan bayi Musa, ia mengambil sebuah peti pandan, kemudian di dalamnya diletakkan gala-gala danter. Gala-gala danter itu adalah sebuah kayu damar begitu ya, yang kedap air, lalu dilapisi dengan minyak ter supaya anak ini bisa selamat ketika memang harus dihanyutkan ke Sungai Nil. Kita bisa melihat bahwa ada kreativitas dalam menghadapi persoalan hidup yang mengancam ibu-ibu Ibrani, ibu-ibu orang Israel saat itu. Dari manakah kreativitas itu datang? Tentu kalau saya mencoba untuk merefleksikan, saya mencoba untuk berpikir dari manakah datangnya kreativitas itu? Saya berpikir bahwa ada ketenangan yang menolong Ibu Yokebed, yaitu ibu dari Musa, untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Ada ketenangan yang lantas membuat Ibu Yokebed dapat berpikir dengan jernih, sehingga Ibu Yokebed dapat menghadapi situasi yang sulit itu dengan penuh kreativitas. Sehingga apa yang terjadi? Tentunya bayi Musa itu dapat selamat. Nah, tentu ketenangan bukan hanya menimbulkan kreativitas Bapak Ibu, tetapi ketenangan jiwa dan berserah diri kepada Tuhan mendatangkan juga keberanian untuk menghadapi situasi yang sulit. Kalau tadi kita melihat ada juga kakak Musa yang menolong Musa untuk sampai kepada putri Firaun. Ia mengikuti kemana Musa hanyut di Sungai Nil, lalu ketika bertemu dengan putri Firaun, dia menolong putri Firaun tersebut untuk supaya putri Firaun ini mengangkat Musa sebagai anaknya. Ternyata lagi-lagi ketenangan jiwa bukan hanya menolong supaya orang dapat berpikir kreatif menghadapi situasi atau masalah hidupnya, tetapi ketenangan jiwa juga menolong kakak Musa untuk berani menolong adiknya agar diangkat oleh putri Firaun. Dan yang ketiga, atas semua hal yang sudah kita lakukan dengan ketenangan hati, menghadapi juga dengan kreativitas dan keberanian, kita yakin dan percaya bahwa Allah berbelas kasih kepada kita. Kalau saat ini kita sulit untuk melakukan apa ya yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini, nah tetapi yakin dan percayalah ketika kita berusaha tenang, seperti yang saya pernah katakan, jiwa yang tenang adalah jangkar yang kuat. Lalu kita berusaha dengan kuat untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita juga berani dan tidak dikuasai oleh rasa takut untuk menghadapi situasi pandemi ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan memberikan belas kasih. Mungkin tidak secara langsung, tapi melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga kita menghadapi situasi atau masalah hidup ini bukan dengan
rasa belas kasih saja, menerima belas kasih, tetapi kita juga dapat memberikan belas kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, bayi Musa dapat selamat oleh belas kasih Allah. Bayi Musa dapat bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang membebaskan umat Israel. Bayi Musa telah melewati tantangan hidup yang sulit, ancaman hidup yang sulit. Kalau bayi Musa saja dalam situasi yang sulit itu bisa menghadapi tantangannya, maka kita pun pasti bisa menghadapi situasi sulit yang ada di depan mata kita. Saya tidak bisa mungkin mengatakan bahwa kita harus pokoknya bersemangat terus dan lain sebagainya. Pasti ada saat-saat di mana kita sulit, merasa sedih. Tetapi yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah perasaan sedih itu kita bisa memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai manusia, saya tidak bisa untuk mengatakan bahwa hidup ini tanpa ada masalah. Orang Kristen pun juga pasti akan menghadapi masalah. Orang Kristen pun juga tidak selalu langit yang dihadapi biru. Tetapi di tengah-tengah permasalahan hidup yang dihadapi, yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kita ketika kita tenang, berpasrah, dan berserah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Di tengah-tengah situasi sulit ini, kami tahu juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami untuk melewati setiap persoalan hidup kami. Ada berbagai macam masalah yang kami hadapi, terutama dalam situasi pandemi dan PPKMD ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan ketenangan hati, kami akan diberikan jalan keluar untuk dapat berpikir dengan kreatif dan juga berpikir untuk berani menghadapi dengan segala protokol kesehatan yang kami taati. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami juga ketenangan hati, agar kami dapat berpikir dengan kreatif dan juga terus berani untuk berkarya, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa agar di dalam situasi PPKMD ini, terutama untuk saudara-saudari kami yang kesulitan dalam melakukan mata pencahariannya, Tuhan kiranya menolong ia agar dapat melewati setiap persoalan hidup ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Engkau bisa memelihara burung-burung pipit yang kecil dan bunga-bunga di padang sana, kami yakin dan percaya bahwa kami manusia yang berharga juga Engkau pelihara. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang kami dengar mengalami terkena virus COVID-19. Kami tahu bahwa situasi ini begitu sulit bagi kami untuk menerima kenyataan bahwa situasi ini mengancam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menyertai saudara-saudari kami. Biarlah setiap obat-obatan dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan dapat menolong ia agar dia dapat memperoleh pemulihannya kembali. Ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang kami kerjakan, kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.